Saya mulai ya. Mohon untuk yoga dimatikan dulu mikrofonnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah hadir di ujian anak kelas 12 animasi di room 2 ini. Hari ini kita akan melaksanakan ujian. Ini dari grup Prahara Ati, terdiri dari beberapa studio, jadi tidak hanya satu studio saja. Ini banyak dari kelas 12 animasi A, B, dan juga C. Ada yang dari Leo Motion, ada yang dari Roundbox, ada yang dari Astro, ada juga yang dari Skybox juga ya. Ada lagi dari studio yang lainnya juga ada? Satriver, Pak. Oh iya, ada yang dari Satriver, Salaisa di Satriver. Oro, Pak. Oro juga, Aldi Habibi, Muhammad Aldi Habibi. Baik, sebelum memulai ujian kali ini, kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berdoa dapat diakhiri. Baik, dari kelompok Praharati bisa mulai presentasinya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Prahati akan mempresentasikan progres tugas akhir yang sudah kami kerjakan. Untuk yang pertama, kami akan menampilkan portofolio dari setiap studio yang sudah dikerjakan. Yang pertama ada Leo Motion dan akan dijelaskan oleh Ruiz. Baik, terima kasih. Berikut adalah portofolio dari Leo Motion Studio yang terdiri dari saya, Ruiz, Putra, dan Elvara yang telah menyelesaikan beberapa assignment dan project. Bahas relationship, nggak penting. Bahas tentang negara, bangsa, sebanyak yang penting. Dan berikut adalah salah satu suaranya, audionya yang di mana di presentasinya dikeraskan dong, nggak terdengar sama sekali. Bahas tentang negara, bangsa, sebanyak yang penting. Dan berikut adalah salah satu assignment kami yang dimana kami belajar mengenai lip Bahas sync dan acting. relationship, nggak penting. Bahas tentang negara, bangsa, sebanyak yang penting. Pahlawan penjaga kedamaian sejagat raya. Dan berikut adalah salah satu project yang dapat kami tampilkan, yaitu Ketepot. Dan sisanya bersifat rahasia seperti Adit Sapojarwo dan Tayo. Baik, terima kasih telah menyimak portofolio dari tim Leo Motion, dan berikutnya akan dijelaskan oleh tim dari Roundbox. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan proyek-proyek apa saja yang telah kami kerjakan di studio Roundbox yang terdiri dari saya, Riyandi, Abi, Zainab, Kelvin, Riko, Farid, dan juga Rafael. Baik, untuk yang pertama adalah proyek berjudul Topbot, di mana kita semua ikut mengerjakan proyek Topbot, tapi di episode yang berbeda-beda. Mengapa berbeda-beda? Karena pada saat pertama masuk PKL, kita masuk ke tim yang berbeda-beda. Video pertama adalah video dari salah satu potongan episode yang sudah tayang. Kami belum bisa menayangkan secara keseluruhan episode yang dimana kita ikut mengerjakan, karena episode itu sendiri belum tayang. 합체를 하고도 그 모양인데. 마인드 세이버.
미지 내가 공격을 하지. Baik, untuk yang selanjutnya adalah salah satu proyek yang telah saya kerjakan sebelum saya sendiri masuk ke tim Project Topbot. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marcel. Baik, yang selanjutnya adalah dari Astro Studio yang terdiri dari saya, Marcel, dan juga Yoga. Di sini kami mengerjakan tugas yang diberikan oleh mentor dan belum ada proyek yang bisa ditampilkan karena belum mengerjakan. Baik, berikut ini merupakan portofolio saya di Satriver. Saya mengerjakan move list atau anime set dari beberapa game sesuai dengan arahan mentor. Selanjutnya adalah portofolio PKL saya dan Aldi dari Studio Oro yang menampilkan 3 proyek, menerima misi besar nih, yaitu sebuah holo dengan Hoyoverse, anomali energi yang satu nggak klien pernah dengan muncul. tujuan konten Dengan risiko YouTube luar yang biasa, menggunakan mereka harus animasi masuk ke 2D inti holo yang sederhana. disebut labirin gelap. Lalu ada Jiap and the Pickle Piper merupakan konten IP milik Oro yang menggunakan animasi 2D cutout. Suka menggambar. Lalu ada Hamidun, proyek dari klien yang dibuat untuk konten media sosial yang juga menggunakan animasi 2D cutout. Dan ada beberapa proyek lain yang kami kerjakan namun tidak bisa kami tampilkan karena Bagi keluarga belum Hoshimi, tayang. kekuatan gak cuma soal kemampuan bertarung, tapi juga soal tanggung jawab besar yang harus diemban. Jika kamu tersedak nanti, aku akan tertawa paling keras. Hahaha. Sekian portofolio dari Studio Oro, dilanjutkan dengan porto dari Studio Skybox. Baik, berikut adalah hasil portofolio saya Muhammad Alika dan Mati Setiot ketika masa PKL di Skybox. Saya telah mengachieve 3 proyek yang sudah tayang, yaitu 1 serial berjudul Zona Merah dan 2 film layar lebar berjudul Jalan Pulang dan Tukar Takdir. Dan Siapa yang jelaskan ini? tes, halo. Halo. Skybox kok diam saja? Halo, tes. Benar Pak, mic-nya Alek Halo. bermasalah. Ini kok. Ya wis media sing jelasno iku lho, ah. Oh, doain loh. Diulang itu dari awal. Dari awal punyanya Skybox. Berikut adalah portofolio kami, saya Alaika dan Madi Setio ketika masa PKL di Skybox Digital. Kami telah mengachieve 3 proyek serial berjudul 1 proyek serial berjudul Zona Merah dan 2 proyek film layar lebar berjudul Jalan Pulang dan Tukar Takdir, dan beberapa proyek yang tidak dapat kami tampilkan karena belum tayang.
Baik, berikut adalah portofolio kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan progres tugas akhir kami yang berjudul Praharati, yang akan dilanjutkan oleh Marcel. Baik, yang selanjutnya kami akan mempresentasikan progres tugas akhir kami yang sudah kami kerjakan. Untuk dari kelompok kami beranggotakan 17 anak yang terbagi dari beberapa job desk. Yang pertama ada 3D Matter yang terdiri dari saya, Marcel, ada Putra, Elvara, Ruiz, Farid, Rico, Abi, Riyandi, Zainab, Kelvin, Rafael, dan juga Salaisa. Dan yang berikutnya adalah job desk 3D modeler, yaitu ada Yoga, lalu ada kompositor, ada Mati dan Alaika, yang terakhir ada 2D animator, yaitu Calisa dan juga Aldi. Pada presentasi kali ini kami akan membahas timeline, story, script, desain karakter, desain background, desain properti, storyboard, dan juga animatic. Yang pertama ada timeline dan akan dijelaskan oleh Mati. Baik, yang selanjutnya yaitu timeline. Di sini kami merancang timeline ini mulai dari minggu pertama Oktober sampai minggu keempat Februari. Di sini kami membagi menjadi 3 pengerjaan, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, pada pengerjaan praproduksi di sini ada sedikit misplanning yang menyebabkan keterlambatan dalam pengerjaan. Dan sekarang kami berada di tahap animatic, layout, dan juga rigging karakter. Yang selanjutnya yaitu story yang akan dijelaskan oleh Zainab. Baik, yang selanjutnya yaitu story. Di tugas akhir ini kami memilih trailer film dengan tema perselisihan antara adik dan kakak. Trailer ini menceritakan 2 saudara yang terpecah karena warisan leluhur, yaitu keris, yang kemudian harus menghadapi konflik batin dan pertikaian yang kemudian menghancurkan ikatan keluarga mereka. Kemudian selanjutnya adalah skrip. Berikut adalah skrip dari cerita kami. Dan yang selanjutnya adalah desain karakter yang akan dijelaskan oleh Elvara. Baik, karakter pertama dari trailer kami adalah sang ibu. Ibu memiliki 2 versi, yaitu versi muda dan versi tua. Mengapa ada 2 versi? Karena dalam trailer kami terdapat konsep time leap atau loncatan waktu. Jadi trailer kami memiliki setting waktu di masa lalu dan juga masa kini. Berikut merupakan referensi dari karakter ibu. Di sini kami mengambil bentuk rambut yang disanggul dan juga bentuk pakaian adat pada zaman dahulu. Ibu sendiri memiliki sifat yang lembut, baik, dan penyayang kepada keluarganya, yaitu kepada kedua anaknya. Lalu ciri fisik dari ibu muda adalah memiliki kulit sawo matang, bentuk tubuh yang ideal, rambut yang disanggul, serta berusia 29 tahun. Lalu ibu tua memiliki ciri fisik tubuh yang sedikit membungkuk, wajah yang berkerut, kulitnya sawo matang kegelapan, dan berusia 45 tahun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Untuk referensi kakak dan adik kecil, pada kakak kecil pada cerita ini kami mengambil referensi visual untuk bentuk tubuh, rambut, dan proporsi ukuran badan. Kakak kecil sendiri mempunyai ciri fisik tinggi 140 cm, berusia 12 tahun, berwarna kulit sawo matang, mempunyai tubuh yang ideal dan berambut pendek. Dengan kepribadian ceria, atraktif, bertanggung jawab, penyayang, dan serta memiliki sifat nakal yang wajar seperti anak kecil. Yang kedua yaitu adik kecil. Kami mengambil referensi visual untuk bentuk tubuh dan proporsi badan. Adik kecil memiliki ciri fisik tinggi 130 cm, usia 10 tahun, kulit berwarna kuning langsat, memiliki postur tubuh yang ideal, berambut pendek, dan memiliki ciri khas menggunakan bandana. Adik kecil memiliki kepribadian ceria, manja, dan nakal pada layaknya anak kecil. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh Abi. Baik, berikut ini adalah referensi karakter dari kakak dewasa. Kami mengambil referensi untuk visual bentuk tubuh dan juga pakaian sederhana yang bernuansa tradisional, dengan gaya yang memadukan antara fantasi dengan unsur lokal. Berikut ini adalah hasil model karakter kakak dewasa dari referensi yang kami ambil tadi. Karakter kakak dewasa sendiri di awal cerita, ia digambarkan lemah lembut dan juga bertanggung jawab sebagai pelindung keluarga. Namun, setelah mengetahui adiknya adalah pemilik keris, sifatnya berubah drastis menjadi egois dan juga emosional. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kelvin. Oke, baik. Berikut ini adalah referensi karakter dari adik dewasa. Kami mengambil referensi untuk visual tubuh juga busana sederhana. Berikut ini adalah hasil model karakter adik dewasa. Sifat atau karakter adik dewasa sendiri digambarkan perawakan lembut, sopan, baik, sabar, dan bertanggung jawab sebagai pelindung keluarga dan pengguna keris. Adik dewasa sendiri mempunyai ciri fisik kulit kuning langsat, postur tubuh ideal, berambut panjang, sebahu, tinggi badan 165 cm, dan berumur 26 tahun. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Yoga. Baik, di sini ada desain background dari kami. Di sini kami mengambil rumah, pintu, tata letak hutannya, terus sama kursi. Di sini ada background layout dari rumah kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafael. Baik. Berikut ini adalah referensi background kuburan. Background kuburan ini kami mencari referensi untuk menjadi patokan sebuah 3D modeling maupun desain background. Yang kami ambil dari referensi ini ialah maisan kuburan dan bunga kamboja, sama pohon, batu, dan juga tumpah. Berikut ini adalah hasil model progres background kuburan, bukan banner. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Baik, yang selanjutnya ada referensi dari background property yang digunakan sebagai acuan untuk memvisualisasikan bentuk 3D modeling. Berikut adalah hasil model background property dari referensi yang sudah digunakan untuk membuat 3D modeling. Di sini ada 3D modeling yang berupa meja, lemari, tungku, gentong, tikar, kasur, gelas, dan mangkok. Pada tahap properti keris dan kujang akan dilanjutkan oleh Farid. Baik, jadi di sini kami mengambil referensi keris dan kujang nyata atau foto keris dan kujang asli seperti pada gambar berikut. Lanjut, di sini ada prototipe 2 dimensi yang nantinya akan diubah menjadi 3 dimensi. Keris ini nantinya akan diturunkan oleh ibu kepada sang adik dewasa. Lanjut, ada kujang, sama seperti keris tadi, di sini ada model 2D prototipenya, yang nantinya akan diubah menjadi 3 dimensi. Kujang ini nantinya akan digunakan oleh kakak untuk melawan adik. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi. Baik, berikutnya di sini ada storyboard. Di storyboard kami terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama yang diisi oleh flashback cerita, bagian kedua yang
berisi sebagai orientasi hingga mulai ke masalah utama. Dan di Act 3 berisi puncak masalah hingga ke penutup cerita. Namun di sini yang kita tampilkan hanya untuk bagian pertama karena tidak memungkinkan untuk ditampilkan semua karena terlalu banyak slide-nya. Dan selanjutnya ini adalah animatic-nya. Mas, sampai saking pundi sih? Aku muter ono rene golek sampean, Mas. Ibu geram mikir sampean, Mas. Ibu stres mikir sampean. Sampai ibu sedo sampean gak ono belas di oma. Sampean mikir gak sih, Mas, karo tingkah sampean? Mas, 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 dolan yuk. Dolan apa tuh, Dik? Tuh. Tegongan yuk. Ya wis, ayo. Tapi ojo suwe-suwe yo. Suwe yo, sing kalah ngitung. Adik ngitung. Tuh, 6, 7, 8, 9, 10. Bah! Wah! Tuh, apaan sih? Jo, main maneh. Bayan sing tadi. Mas, Dek, ayo balik wis peteng. Nggih, Bu. Sapa tekan dhisik sing menang? Beleng. Ayo le, pun peteng. Nggih, Bu. Le, Napa, Bu? Mas kali adik. Saged. Saged, Bu. Nggih, Bu. Mas, rewangi Bu nyaponi latar nggih. Nggih, Bu. Dek, ayo rewangi Bu pisan. Nggih, Bu. Mas, Oh, Ibu. kesel Mas. Ora mungkin lah yo. Sampean kuwi kan anak barep. Ibu percaya kali sampean. Mung sampean sing saged ngenteni peran bapak. Ibumu iki wis tuwa. Ibu mung nyuwun saking Mas lan adik sesuk mben aja padha dumeh marang ego. Sampean kali adik kuwi saduluran. Marekno kabeh masalah kuwi nganggo sabar lan ikhlas. Nggih, Bu. Mas, Bu, darane pun siap nggih. Nggih. Ayo le. Darin. Mas, opo? Ngenteni peran bapak ya. Dek, mrene le. Nggih, Bu. Le, niki warisan saking bapakmu kanggo sampean. Keris iki ojo sampe dinggo sing ora bener. Ibu mung nyuwun adik gelem nerima keris saking peninggalan bapak. Ibu percaya karo sampean le. Bu, niki sanes tanggung jawab kula. Niki tanggung jawab Mas, Bu. Kula mboten saged nerima keris niki. Mas niku anak barep. Mas sing saged. Loh, Bu. Iki keris sinten? Kok dipareki nang adik? Iki enten apa, Bu? Loh, Mas, aku iso jelasno. Meneng, Dek. Bu, jelas nih. Napa niki? Ibu ngendika yen kula niku anak barep sing saged nganteni peran bapak kan? Terus kenapa?
Keris iki diparingaké nang adik. Keris niki mung saged diwariske kali sing pantes, Le. Sik. Ya apa? Keris saged diwariske kali sing pantes. Keris iki adik sing wariske. Menurut jenengan aku ora pantes. Mas, mboten ngono. Sik ta, Dik. Aku iki ngomong karo ibu. Mboten ngono, Mas. Terus pripun, Bu? Terus aku iki opo, Bu? Oh, apa mergo adik iki ana ragil? Boys. Mari. Golek angin sik aku. Le, golekno Masmu, Le. Nggih, Bu. Mas. Pundi sampean? Bu, sesuk injing kula badhe madosi Mas sampai ketemu. Le, sampean serius ta arep goleki Masmu? Iki pun luwih saking 2 wulan lho. Yen sampean mboten balik pripun? Yen sampean kenapa-napa pripun? Ibu wedi yen sampean ilang koyok Masmu, Le. Aja ya, Le. Ibu yakin yen Masmu sesuk bakal bali. Bu, kula mboten nganti bengi. Sore kula usahaken sampun ning omah. Ibu mboten usah khawatir. Mas, sampai saking pundi sih? Aku muter ono rene golek sampean, Mas. Ibu gerah mikir sampean, Mas. Ibu stres mikir sampean. Sampai ibu sedo sampean gak ono belas di omah. Sampean mikir gak sih, Mas, karo tinggal sampean? Mas, sampean gak eling ngendikane ibu marang awake? Kakean cangkem kon, Dik. Ibu mboten seneng yen awake koyo ngene, Mas. Sepurane lek aku akeh salah marang sampean. Ayo, Mas, mulih. Awake iso. Mas, sadar, Mas. Sampai kapan ngene terus? Le, Nggih, Bu. Mas kali adik, mengko yen pun gede, mboten pareng tukaran nggih. Ibu percaya, Mas lan adik saged jaga siji marang liyane. Saged ngelingake yen ana sing salah saking Mas utawa adik. Saged. Bu, adik nyuwun ngapunten. Adik mboten saged ngendikani Mas. Adik pun ikhlas, Bu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau mungkin masukan untuk anak-anak. Yang saya ngasih masukan dulu ya Pak. Nggih, monggo Bu Mun, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian semua, sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. 1 tahun setengah ya sudah di industri ya, sudah 1 tahun setengah kan di industri ya. Sehat, insya Allah sehat jasmani, mudah-mudahan sehat rohani pisan ya. Amin. Amin. Ya dari paparan kalian ya, walaupun anaknya banyak di sini, kalian sudah mencapai ya. Artinya kalau saya melihat itu sudah melakukan yang terbaik
selama kalian di industri. Apa yang diharapkan dari sekolah, baik tadi kelihatan dari kreativitas kalian, bagaimana kolaborasi dengan teman-temannya, kemudian mungkin ya komunikasinya semua sudah lancar ya. Semua kan sudah berbagi kan dengan komunikasi yang baik. Nah inilah modal kalian untuk kedepannya adalah bahwa yang kamu lakukan anak-anak sudah jauh lebih baik ya. Kalau saya dulu melihatnya kan masih di sekolah ya, tapi karena sudah ditempa dengan dunia industri, dengan kerja keras, akhirnya kamu menghasilkan yang baik. Mudah-mudahan semuanya juga selalu semangat ya, apapun yang terjadi walaupun di dunia industri itu keras dan sebagainya, tapi kan sudah kelihatan hasilnya gitu loh ya. Kamu bisa merasakan enggak antara masih belum magang dengan sudah magang? Zainab? Iya, Bu. Bisa merasakan enggak? Bisa, Bu. Iya, semuanya saya kira bisa merasakan bagaimana kelebihan kalian, tambahan ilmu, bisa mengelola bagaimana kecerdasan ya intelektualnya, kemudian emosionalnya, kalian sudah tenang semua, berarti sudah menghadapi tugas itu, mudah-mudahan semua dengan ikhlas ya, sehingga kalau ikhlas itu hasilnya bagus gitu loh, nggak dipaksa seperti dulu di sekolah yang harus dioprak-oprak ya, tapi sekarang sudah harus tuntutan industri itu yang diutamakan. Nah itu kan rananya kita jadi orang yang sukses itu kan taat dan patuh. Keimanan kalian kan terlihat. Bagaimana kalian bersikap di industri itu sama dengan kalian itu bersikap baik kepada atasan. Ya, saya mengapresiasi apa yang kalian lakukan, bagus semua ya. Mudah-mudahan kalian ini bisa mempertahankan kepercayaan sebuah industri. Ini banyak pesanan pesanannya, proyek-proyek gitu sudah banyak apa masih satu ini Riko? Banyak Bu. Oh lah iya. Nah, makanya dengan banyaknya kepercayaan yang diberikan pada kamu, walaupun kamu merasa kesel dan sebagainya, nah itulah tantangan. Kalau sudah tantangannya itu dilalui, maka keberhasilan itu yang didapat ya. Jadi sukses untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian selalu istiqomah menerima kepercayaan dari orang lain, tanggung jawab, disiplin waktu ya. Tadi sekilas ada Madi itu ngomong misplanning itu apa ya maksudnya? Kok sampai terjadi misplanning itu dengan siapa? Madi ada Madi? Saya Bu. Itu apa? Masalahnya nggak paham aku Jan. Masalahnya ini seharusnya di minggu terakhir November kemarin itu sudah masuk animate Bu. Tapi berhubung yang ngerigging karakter animatic storyboard juga belum selesai, jadi agak diundur animatenya. Ya, permasalahan itu kamu sudah punya solusinya apa belum? Sudah Bu. Sudah, ya itu namanya kedewasaan. Dimanapun berada pasti kalian mendapatkan sebuah permasalahan. Nah dengan masalah itu kalau dijalani, dilalui, bagaimana cara jalan keluarnya, insya Allah semua akan lebih mudah ya. Jadi komunikasinya jangan sampai ada yang tidak open dengan temannya ya, dengan atasannya juga. Sudah itu aja. Jadi semangat buat kalian. Kalian sudah mantap ya. Artinya mudah-mudahan ini sebagai lahan rezeki buat kalian ya. Kalau sudah dipercaya sama orang, ilmunya kan bisa mengangkat derajat kalian. Sehingga kalau dipercaya sama sebuah perusahaan, bukan dengan tapi dengan ilmu itulah yang akan mengangkat derajat kalian, dipercaya sehingga bisa menghasilkan finansial ya. Mudah-mudahan semua sukses. Itu aja Pak masukan dari saya. Terima kasih Pak Haryo. Oke Bu Mun, terima kasih Bu Mun. Oke, sekarang dari saya. Saya tanya, proyek Prahara Ati ini kalian ngerjakannya ber-17 ya?
17 orang. Oke. Berapa persen ini ada kan 3D animator, ada kompositor, ada modelernya ya. Ada 2D animatornya juga hanya 2 orang, Aldi Habibi dan juga Kalis. Nah, dari masing-masing divisi ini kan kalau saya kelompokkan ada 4 divisi ya. Dari divisi itu di animator, kamu selesainya berapa persen? Untuk di animator untuk sekarang itu kita untuk sekarang sudah menyelesaikan animatic. Oh, itu di animator hanya sampai animatic. Untuk animatic dan juga nanti belum pasti nantinya bakal ada tuh di efek juga Pak di animate-nya. Itu di efek gimana? Maksudnya gimana? Kalau misal kita ada tuh di efek asap yang 2D gitu Pak, terus pas ada efek lain seperti action line kayak gitu Pak. Oh, jadi ini nantinya hybrid. Ya. Oh, enggak terlalu hybrid, cuman kayak berapa tuh di efek gitu Pak. Oh, oke. Berapa persen dari itu di animator? Dari penyelesaian tugasmu ini? Kalau sekarang kamu yang ngerjakan, kamu yang tahu, bukan saya. Mungkin untuk animatic aja mungkin di 50 Pak, karena yang saya enggak tanya animatic, saya tanya keseluruhan. Secara keseluruhan sampai selesai finish berapa persen sudahan? Buat sekarang 60% Pak kalau saya. Mungkin kalau Charles beda. Itu di kamu sendiri 60% gitu tak? Iya Pak, karena nantinya kan juga ada AWB sama VFX-nya juga belum Pak. Yang saya tanyakan itu sebagai divisi, berarti kan ada 2 orang. Dari 2 orang ini berapa persen? Gitu. Saya 60%, Kalis nggak tahu berapa persen. Ya enggak gitu, Rek. Oh. Iya, Pak. Jadi divisi berarti kan kelompok toh. Ada kelompoknya dari 2 orang ini berapa persen? Enggak tahu omong-omongan tambah Kalis Aldi Habibi. Permisi Pak, izin menjawab. Ya apa Kalis? Sekitar 45% Pak, karena sudah animatiknya sudah selesai. Terus yang 55% yang belumnya ini nanti seperti yang dikatakan Aldi, VFX 2D kalau animenya sudah selesai, dan juga kita nanti mengerjakan ilustrasi buat cover AWB. Oh begitu, oke 45%. Oke, dari kompositor Madi dan juga Alai begitu kok. Berapa persen dari kompositor? Kompositor itu bukannya kamu nanti di terakhir ya? Iya Pak. Berarti kamu belum ngapa-ngapain gitu atau gimana? Belum jalan. Bu Anis belum ngapa-ngapain Bu Anis? Karena kita masih iya. Apa itu? Medi apa yang kau lakukan? Medi pengangguran Bu Anis. Animate-nya belum selesai Bu. Belum masuk anime juga. Oke lah. Modelernya saya sampai kamu cuma nama tok lo ya. Modelernya cuma 1. Modelernya hanya Yoga. Ini Yoga. Ya halo Pak. Ya halo Yoga. Cuman kamu sendiri, sanggup kamu? Ya Allah sanggup Pak. Sama environmentnya sanggup kamu? Environmentnya banyak loh itu. Iya Pak. Nah sanggup kamu? Sanggup Pak. Coba lihat environmentnya. Menurut aku environmentnya ya apa yo? Lihat. Nah iki wis mari background propertinya. Environmentnya masuk ngene tok kan enggak toh? Enggak Pak, itu mau koyo ono di hutan dan lain-lainnya tekongane. Ya itu masih belum saya masukin semua pohonnya Pak. Kalau saya masukin semua pas ngerendernya berat itu Pak. Ya aku yorong render berat. Terus 3D animatornya. Siapa yang mau banyak anak 3D animatornya? Kenapa kok sebanyak itu 3D animatornya? Banyak sekali 3D animatornya. Yakin KB kerja dengan sebanyak itu 3D animator?
Kon wis pirang persen yo? Ini masih 70, Pak. 70. Terus di animator yang sebanyak itu, saya tanya, pembagiannya ya opo? Ya opo kamu membaginya gimana? Persin ta apa ya opo? Halo? Kita nanti kayaknya baginya per shot, Pak. Per shot? Iya, Pak. Baginya per shot. Ada berapa shot saya tidak tahu nih. Belum lihat sih. Ada 83 shot, Pak. 83 shot dengan sebanyak itu. Sing Riyandi tambah gak ro lho ono perang shot iku mau. Sing jawab Madi kok. Madi kompositor. Soalnya animatic juga baru selesai kan, Pak. Jadi belum lihat semuanya. Ada 83 shot. Oke, berapa detik deh? Berapa detik? Berapa menit? Animaticnya 8 menitan, Pak. 8 menitan. Ada 83 shot 8 menitan. Nah, Riyandi mau ngomong 7 ngono kok, Dek. Sing Madi 8, sing Gena sing di Antara 7 sampai 8, Pak. Saya belum antara selesai. 7 sampai 8. Kok nek gak ngerti berapa detik. Ya apa kon sok bagi saiki. Ayo. Ya ngono iku. Karena terlalu banyak yoga sendirian lo kan gak iso nambah yoga dhewean nah. Jomblo dek engko ini. Dhewean ngono iki. Sakno lho nah. Tambah dawa rambutnya engko iku. Ya sudah wes, saya pokoknya kalau dari total semuanya. Siapa koordinatornya? Saya, Pak. Koordinator Praharati siapa? Saya. Madi, oke Madi. Dari sekian banyak ini berapa persen progresnya, Wisan? Sampai tuntas, sampai animatenya jadi, berapa persen? Sampai animatic apa? Ya, sampai animate, sampai terakhir sendiri, sampai jadi itu loh. Oh. Menurutmu ini sudah berapa persen jalannya? Masih 45. 45%. Ya. 50% ini di opo? Kok sampai kon bisa bilang, oh ini 45% Pak? Patokannya apa sampai 45% ini? 50%-nya itu animate sama LFC-nya, Pak. Soalnya ini kan kita riggingnya juga udah mau selesai. Oh berarti tinggal dikit ya? Belum selesai, tinggal dikit. Tinggal dikit ya. Terus animatic juga sudah selesai. Layout juga hampir selesai. Oke, 45% ya. Tak tulis ki 45% ini. Oke, berarti nutup sampai bulan apa Bu Andis untuk selesainya anak-anak ini terakhirnya? Maret dia. Februari apa Maret ya? Lupa saya. Apa? Ini Maret, Pak. Awal Maret, Pak. Awal Maret kalau saya ingat saya awal Maret. Mario, Matt yo. Insya Allah selesai, Pak. Insya Allah, Masya Allah, anak Rohis. Oke, siap. Ya, doakan, Pak. Oke, itu saja dari saya. Monggo, Bu Sarti. Makasih, Pak. Oh, Bu Anis dulu. Oh, Bu Anis dulu. Monggo, Bu Anis. Aku dulu boleh, Pak. Boleh, monggo. Oke. Halo, suara kok kedengaran ta? Putus-putus, Bu. Suara saya terdengar kah? Karena ini agak lumayan susah wifi-nya. Kedengaran ah? Halo? Terdengar, Bu. Kedengaran, Bu. Benar, Bu. Guys, Kedengaran, Bu. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh my Alhamdulillah. Bu. God, putus. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Halo, udah bisa terdengar kah?
Oh, Sudah, Bu. baiklah. Sudah, Bu. Alhamdulillah Kak udah terdengar ya. Thank you. Ya, by the way, ya di luar kamu masih selesai 45%. Oke. Ya, oke. Oke, guys, di luar kalian masih selesai 45%, tapi yang jelas adalah udah dengar ya? Dimatikan aja Bu videonya, Guys, di audionya luar aja. kalian udah selesai masih selesai 45%. Ya itu sudah bisa menikmati yang namanya animatic kalian. Jadi wow, it's so good. Semoga nanti hasilnya bagus ya, benar-benar bagus. Saya menunggu hasil akhirnya. Pak Haryo, mohon izin saya untuk menyampaikan dulu ya, ini Bu Anis keluar dari. Oh nggih, siap. Monggo Bu Sarti. Monggo. Baik, terima kasih. Maaf ya Bu Anis ya. Suaranya. Bu Sarti beri apresiasi ya. Bagus apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Tadi Bu Sarti melihat dari awal sampai akhir, kemudian melihat animatiknya. Tadi meskipun baru animatik itu Bu Sarti apa ya? Bisa masuk di dalamnya situ. Jadi bisa merasakan apa yang kalian ceritakan di situ tuh apa ya? Masuk ke hati saya gitu. Saya bisa merasakan. Enggak kebayang nanti kalau sudah benar-benar jadi, insya Allah akan luar biasa itu jadinya gitu. Ini kan pekerjaan yang tidak mudah, apalagi kalian kan dari beberapa divisi ya. Dari beberapa divisi mengerjakan di satu proyek. Nah, Bu Sarti kepingin tanya ke siapa ya? Mas Medi. Leadernya di sini siapa? Madi Bu. Oh, ya ketepaan ya wes. Mas Marcel, Bu. Marcel, Bu. Iya, Bu. Ketuanya, Bu. Oh, Marcel. Ketuanya Marcel. Untuk Madi tak? Oh, ketuanya Mas Tuh, Marcel. saya koor, Pak. Oh, koor. Ya wes tanyain nang koor lae, engko baru nang ketua. Oke, Mas Medi. Sebagai koordinator kan tentunya juga punya tugas yang berat ya untuk mengkoordinir teman-temannya yang tempatnya juga tidak berdekatan. Iya, berjauhan kan iki ya, enggak satu tempat kan? Iya, Bu. Enggak satu tempat mengerjakan proyek yang segitu. Ini tadi panjang animatiknya ya. Gimana caranya kalian mengkomunikasikan itu sehingga proyek ini dapat kalian kerjakan dengan baik itu? Jadi kita komunikasinya lewat Discord, Bu. Jadi setiap hari Sabtu itu kita ngumpul buat meeting soal progresnya proyek ini. Oke, selebihnya lewat by WA ya? Ya, by Discord. Oh, wes. Luar biasa ya, berarti kalian sudah bisa melakukan kolaborasi yang baik gitu. Pengalaman di industri yang sudah 1,5 tahun itu benar-benar sudah memberikan memberikan kalian etos kerja yang baik itu menurut saya. Nah, itu adalah sebagai modal awal nanti ketika kalian nanti sudah lulus benar-benar berada di industri sebagai seorang karyawan atau bahkan kalian yang memiliki industri ya, itu untuk sebagai modal utamanya. Kemudian ada satu tadi bagiannya yang storyboard Mas Aldi ya. Di ini
ada kata-kata, ini kan menggunakan bahasa Jawa ya. Bu Sarti tanya ke Mas Ketuane wis. Sing dubbingnya siapa iki? Dubbingnya siapa iki? Yang Aku boleh nebak nggak? Sebentar, aku boleh nebak nggak? Oke, Vanis. Siapa Vanis? Yang jadi Ibu Zainab, betul apa salah? Oke. Betul lah? Betul, Bu. Oke. Yang jadi adik itu Riyandi bukan? Betul, Bu. Ya Allah, aku masih ingat suara anak-anakku. Terus yang jadi kakak itu bingung aku. Apa Abi? Iya betul lah. Betul, Bu. Salah. Betul, Bu. Oh, betul. Wah. Betul ya Allah. Oke. 120 untuk Vanis ya. Ini ada kata-kata apa tadi, dahar ya. Dahar. Ada kata-kata dahar, ibu mengajak, kan si adik tadi bilang, ibu dahar sampun siap, ngono ya lek nggak salah mau. Terus ibu ngajak anaknya, monggo nak dahar. Nah, kalau ibu ke anak itu bukan dahar, dahar itu kan kromo inggil ya. Lek kromo inggil itu berarti ke yang muda ke yang lebih tua. Itu berarti apa? Kalau ibu ke anak bukan dahar, nedo atau ngedi atau mangan atau maem. Tuh. Kemudian ada kata sing pas adike goleki Mase, Mas sampean pundi? Iku bener gitu loh. Mas sampean pundi apa sampean ten pundi? Zainab. Kok Zainab si adik. Bener di skripnya kayak gitu, Bu. Mas sampean pundi ngono ya. Iya. Lek pundi kan berarti Mas sampean endi ngono. Berarti kalau menunjukkan di mana gitu kan. Sampean di mana Mas? Berarti Mas sampean ten pundi, kurang enten pundi atau ten pundi. Itu dari Bu Sarti ya. Sukses ya buat kalian. Tetap dijaga untuk komunikasi, kolaborasi. Mudah-mudahan kita kedepannya ini berlanjut sampai nanti proyeknya selesai tanpa ada kendala. Kalaupun ada kendala, saya yakin kalian sudah bisa menemukan solusinya bareng-bareng. Sukses selalu untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryo. Baik, monggo Bapak Ibu yang lain. Oh, Bu Anis. Hai, aku tadi lost connection. Maaf ya. Oh, enggak apa-apa. Ya. Saya lumayan menikmati animatiknya ya. Semoga nanti hasilnya nggak mengecewakan. Yang saya nanya ini target audiensnya usia berapa ya? Tuh, ayo rek jelas norek. Agak seriously ya, ini soalnya kan aku takut koneksiku itu nge-lag ya. Jadi kalau bisa langsung jawab ya. Takutnya kalau nggak segera jawab, aku pikir I lost my connection lagi. Aldi, ayo. Halo? Baik, Bu. Jadi untuk target usia kita di sini, kalau yang saya baca dari skrip, kebanyakan dari bahasa, tutur kata, dan cara berbicaranya untuk proyek kami ini menargetkan untuk usia di remaja, Bu. Karena ada kata bahasa yang menurut saya lumayan agak kasar juga, jadi menurut saya ini emang untuk target usia remaja, Bu. Oke, remaja. Ini kan kalian pakai bahasa Jawa ya. Ini remajanya itu khusus untuk
remaja Jawa atau gimana? Untuk itu, untuk sekarang sih belum ada ketentuan pasti. Mungkin juga nanti pas di hasil akhirnya bakal ada subtitle bahasa Indonesianya, Bu. Nah, maksud saya gitu. Jadi kan ini tadi yang ditunjukkan di animaticnya, subtitlenya kan hanya pakai bahasa Jawa, betul ya? Ya, Bu. Nanti saran aja itu mungkin bisa diberi subtitle bahasa Indonesia karena mungkin yang melihat kan nggak hanya orang Jawa aja, bisa jadi kan orang di luar Jawa karena kan durasinya lumayan panjang ya. Berapa lama tadi durasi short movie kalian ini? 8 menit, Bu. 8 menitan, Bu. Berapa? 6 menit ya? 8. Oh, 8. Oke. Oke, 8. Ya itu ya. Jadi nanti terus apa tadi yang bahasa Jawa itu udah pernah dikonsulkan ke guru bahasa Jawa kah untuk bahasa-bahasanya, bahasa tuturnya? Kalau itu masih belum, Bu. Waktu itu konsulnya ke Bu Mita aja. Buat Tapi tapi dari segi bahasa sudah oke. Iya. Berarti udah apa? Nggak bermasalah waktu itu katanya Bu Mita berarti ya? Iya, Bu. Ya ada sedikit revisi juga. Udah direvisi apa belum waktu itu? Sudah. Oke. Itu aja sih ya, tapi good job ya untuk animaticnya udah bagus, sudah bisa saya lihat apa namanya jalan ceritanya. Aku nanya ya, kalian cerita ini itu milihnya kenapa? Apa ada tema tertentu yang emang ditentukan atau gimana? Baik, Bu Anis izin menjawab. Tidak ada yang menentukan. Zainab, sorry suaranya kok di saya nggak jelas ya. Tes. Kayak ada noise gitu loh ya. Masih nggak jelas tadi. Suaramu ada, cuman ada noise-nya kayak gitu. Sama, masih lebih gede noise-nya daripada suaranya Zainab. Atau mungkin di saya aja, yang di lainnya gitu atau enggak? Sama Bu Anis, sama gereng gitu Bu Anis. Iya, sama ya Bu, yang gereng. Zainab, Iya. pindah ke orang lain aja. Pindah ke orang lain. Ya sudah. Atau mungkin saya yang bisa bantu Zainab, yang bisa jawab siapa, kenapa akhirnya kok memilih cerita itu gitu loh. Izin menjelaskan Gereng lagi. Untuk ceritanya sendiri itu idenya dari kakak kelas Bu, Mas Faras. Soalnya kan proyek kita ini leadernya Mas Faras Bu. Jadi konsepnya dari Mas Faras. Terus kita juga ikut berpartisipasi kayak masukan-masukan gitu Bu buat ide dari Mas Faras ini. Gitu sih. Jadi kalian develop idenya dari apa tadi? Siapa? Leadernya? Siapa? Mas Faras. Mas Faras itulah. Oke. Berapa kali take suara itu kalian? Berkali-kali. Berkali-kali. Oke. Makanya ini kok lumayan oke gitu loh. Makanya saya penasaran berapa kali. Oke, itu aja sih. Jadi jangan lupa kasih subtitle bahasa Indonesianya ya. Terima kasih Bu Ani. Ya, good luck untuk semuanya. Semoga lancar-lancar nanti ya, hasilnya bagus dan memuaskan mata penontonnya, oke? Terima kasih Bu Anis. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Anis. Monggo Bu Non, mungkin ada tambahan?
Iya, maaf ya Rek ya. Ini tapi saya setuju dengan Bu Sarti. Itu dialognya itu rada aneh. Jadi ini nanti butuh dibongkar dialognya satu karena dialeknya ya. Dialog itu kan punya dialek. Dialek itu kan ini daerah mana gitu loh. Ini nggak cocok. Ini mau Jawa Timuran apa mau Jawa Tengah nggak jelas. Itu nomor satu. Dan yang kedua, dialognya terlalu panjang. Iki kok lek mlebu nang animator, kon kate lip sync model apa rek? Hah? Kamu ini action banyak tapi ngomongnya yo akeh. Ini harus diperhatikan bahwa kalau misalkan ini memang action, pas action gak usah kakean bacot kan ngono. Ya. Karena nanti pada waktu nganimate action dengan banyak dialog, ini caranya ya apa? Ya enggak? Jadi ini nanti harus ada bongkar untuk dialognya saja, nggak mengubah ceritanya dialog dan tentu saja kalian nanti harus dubbing ulang. Ini nanti ayo kalau nggak ke Bumita lagi, yo ayo ke Bu Devi gitu loh, yang bahasa Jawa, oke? Dan itu tentu saja benar katanya Pak Haryo tadi, environment-nya juga masih kurang jelas. Jadi saya minta tolong untuk koor sama ketua ini ke sekolah minggu depan ya. Baik, Bu. Itu ya. Oke, Ya. itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Non. Baik, bisa ditutup untuk tim Praharati. Baik, terima kasih Pak Aryo. Sekian presentasi dari kelompok Praharati. Kami izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.